Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Faizi, NPM 193121111. Di sini kami telah menyelesaikan hasil kerja kelompok kami, yaitu menganalisis sebuah jurnal yang berjudul Analisis Sentimen pada ulasan pembelian produk di Marketplace Shopee menggunakan pendekatan Natural Language Processing. Langsung saja, latar belakang. Marketplace merupakan perkembangan dari e-commerce sebagai media daring berbasis internet untuk tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antar pembeli dan penjual. Pada marketplace, pembeli dapat mencari barang yang ingin dibeli dari banyak penjual atau toko. Penjual dapat melakukan analisis ulasan produk untuk mendapat informasi yang dapat digunakan dalam evaluasi produk dan layanan. Kegiatan analisis ulasan produk tidak cukup dengan melihat jumlah bintang. Diperlukan melihat seluruh isi komentar, ulasan untuk dapat mengetahui maksud dari ulasan. Selanjutnya, metode penelitian. Di sini kami menggunakan metode penelitian yaitu algoritma KNN dan TF-IDF dengan pendekatan Natural Language Processing untuk mengklasifikasikan ulasan produk. Tahapan-tahapan yang kami lakukan yaitu yang pertama, satu, proses pengambilan data, proses pembersihan data, dan proses analisis. Tujuan dari penelitian adalah menganalisis sentimen ulasan pembelian produk pada produk hijab instan di Shopee menggunakan algoritma KNN. Saya MRD Mutiawan, izin melanjutkan. Kelebihan dan kekurangan metode yang digunakan, algoritma KKN. Kelebihan yang pertama, sangat sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, sangat mudah diterapkan. Dapat digunakan dalam proses klasifikasi maupun regresi. Dapat digunakan dalam jumlah kelas yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, tidak memerlukan proses training dan proses pembangunan model, karena data baru langsung dikelaskan. Kekurangannya yaitu yang pertama komputasi cost yang tinggi, selanjutnya waktu pemrosesan yang lama jika datasetnya sangat besar, tidak cukup bagus jika diterapkan pada high dimensional data, yang terakhir sangat sensitif pada data yang memiliki banyak noise. Selanjutnya, algoritma TF-IDF. Kelebihan yang pertama, mudah dihitung. Anda memiliki beberapa metrik dasar untuk mengekstrak istilah yang paling deskriptif dalam dokumen, dan terakhir Anda dapat dengan mudah menghitung kesamaan antara dua dokumen dengan menggunakannya. Kekurangan TF-IDF didasarkan pada model back of word, oleh karena itu tidak menangkap posisi dalam teks, semantik, kejadian bersama dalam dokumen yang berbeda. Kedua, untuk alasan ini, TF-IDF hanya berguna sebagai fitur level leksikal, tidak dapat menangkap semantik. Terakhir itu algoritma stemming. Kelebihannya yaitu mengurangi tempat penyimpanan istilah, untuk meningkatkan jumlah dokumen yang terambil, dan terakhir untuk memperluas arti dari suatu istilah. Kekurangannya itu tidak dapat mengubah kata gabungan ke kata dasar, tingginya dimensi ruang vektor akibat banyaknya kata yang digunakan, yang terakhir adanya data yang tidak relevan dan redundan. Hasil penelitian ini dapat diterapkan untuk sistem analisis pemasaran dengan menggali informasi dari ulasan yang diberikan pembeli di marketplace, sehingga informasi yang didapat bisa digunakan sebagai masukan bagi penjual dalam meningkatkan produk dan pelayanannya. Untuk bagian pengambilan data, kami melakukan scraping terhadap produk di Shopee, yaitu keyword produknya adalah hijab instan, di mana kita mengambilnya menggunakan API yang dimiliki Shopee. Yang pertama adalah API Search, lalu API Get Rating untuk mendapatkan rating produk. Ini adalah fungsi pertama, yaitu fungsi scrap-nya sendiri. Di sini dari fungsi scrap ini kita menghasilkan data itu berupa shop ID dan produk ID. Dari dataset produk ID dan shop ID tersebut diolah kembali dalam scrap rating. Jadi diambil ID-nya, lalu diambil data ulasan serta rating yang dimiliki dari produk. Untuk dari fungsi scrap rating menghasilkan data ini. Data tersebut disimpan ke dalam CSV untuk digunakan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap analisis. Baik, perkenalkan, nama saya Iputu Budi Dharma Parisuda, NPM 19312157, dan rekan saya Rani Chandra Kirana, NPM 19312056. Di sini kami akan menjelaskan bagian proses. Saya akan menjelaskan proses cleaning data. Di sini langkah yang pertama yaitu mengimpor data seperti yang ada di layar ini, DF sama dengan PDRead. Dan ini ulasannya akan dijelaskan oleh kawan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses analisis. Yang pertama, isi ulasannya yaitu alhamdulillah barangnya sampai, maaf nggak sesuai pesanan. Yang kedua, bahannya lumayan bagus. Yang ketiga, alhamdulillah paketnya cepat sampai. Dan yang ketiga, bagus banget kerudungnya. Yang keempat, bahannya adem dan nyaman. Tag ulasannya, kualitas produk sangat baik.
kualitas produk sangat baik. Yang langkah selanjutnya DF info. Dan langkah selanjutnya yaitu menduplikat .sum. Yang selanjutnya DF clean sama dengan DF copy. Ada DF clean head. Ini fungsinya menghapus ulasan yang tadi. Selanjutnya DF clean isna sum. Ini yang selanjutnya DF clean rename. Kok rename ini untuk mengganti nama yang menghasilkan data seperti berikut ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini isi ulasannya bahannya adem, sesuai barang, produk baik, harga baik, pengemasan rapi, alhamdulillah paket mendarat dengan selamat, bahan adem dan nyaman dipakai. Nah, selanjutnya ini ada full subset. Ini hasilnya seperti ini. Isi ulasannya warna min aman, hitamnya zong di bagian kepala, dapat bintang 3, isi ulasan barang udah sampai, packingnya cepat, barang diterima dengan baik, alhamdulillah paket sudah sampai dengan aman. Ini selanjutnya yaitu non-raw. Ini hasilnya seperti yang di bawah ini. Isi ulasannya yaitu barang min aman, hitamnya zong di bagian kepala, alhamdulillah pakai, produk baik, harga baik, pengemasan rapi, alhamdulillah paket mendarat dengan selamat. Baik, selanjutnya ada tahapan yang berikutnya. DF ulasan clean. Berikut ini hasil penjabarannya. Ini yang berikutnya DF ulasan. Yang selanjutnya DF clean isi ulasan. Dan ini DF clean dalam kurung isi ulasan. Ini seperti yang tadi ulasannya sama saja. Dan selanjutnya DF clean 1. Ini penjabarannya. DF final ulasan sama dengan DF clean 1 dalam kurung isi ulasan. Selanjutnya ini ulasan DF clean tag ulasan DF final sama dengan DF clean 1. Ini untuk menunjukkan bintangnya. Ya, untuk tahap uji analisis menggunakan dataset yang berbeda. Yang pertama, dataset yang berbeda ini kita uji cobakan adalah data ulasan dari harddisk Seagate. Itu kata kunci atau keyword yang kita gunakan untuk mengambil data kedua ini untuk dilakukan pengujian analisis. Untuk yang pertama itu seperti biasa untuk pengimportan library. Nah, di sini adalah pembacaan data dari data uji yang ulasannya akan digunakan, yang akan dianalisis. Berikut adalah isi dari dataset tersebut. Yang pertama kita cek info dulu untuk mengetahui tipe data dari setiap kolom. Lalu penghitungan duplikat, apakah ada data duplikat yang sama. Nah, setelah itu kita lakukan pengopian data untuk tidak merubah data asli atau data utamanya. Pertama adalah pengecekan dari nilai isnan atau kosong. Di sini terdapat 289 nilai kosong di ulasan, terus di tag-nya ada 683, dan ada 5 akun yang tidak memiliki ID. Pertama kita lakukan pembersihan atau data cleaning. Di sini seperti remove dari data kosong, ISNA, lalu penghilangan karakter-karakter kita lakukan. Nah, berikut setelah kita lakukan pembersihan non-value, di sini sudah terlihat tidak terdapat data isnan lagi dan duplikat juga tidak ada. Lanjut kita pengambilan dari data untuk kolom ulasan kita ambil. Setelah itu kita bersihkan apakah terdapat karakter-karakter seperti koma, tanda titik dan lain-lain, kita bersihkan. Nah, berikut adalah hasil dari pembersihan yang dilakukan fungsi di atas tadi. Nah, di sini adalah penggabungan lagi dari data yang sudah dibersihkan ulasannya. Nah, setelah itu kita buat berupa setelah itu kita ambil data ulasan yang sudah dipisah dan tag ulasan juga. Setelah itu kita masuk ke tahap analisis. Setelah data dibersihkan, kita baca untuk data ulasan dan tag ulasan. Kita menggunakan word cloud, yaitu dari library tag loop. Nah, di sini kita tampilkan data-data yang diambil tersebut.
Di sini terlihat seperti mantap, produk bagus, dan barang packing sesuai di sini memiliki nilai yang lebih besar dari yang lainnya. Jadi bisa dibilang kata-kata ini adalah yang paling relevan, bukan paling relevan, lebih ke paling banyak ada di ulasan, terdapat dalam ulasan. Di sini tag paling banyak di sini seperti produk sangat bagus, terus kualitas produk sangat baik, produk original merupakan tag-tag yang paling teratas atau paling banyak yang diberikan oleh konsumen terhadap produk Hardy Seagate. Ya, untuk uji Queen Sentiment Analysis ini sudah. Terima kasih.